Anies Baswedan mendapatkan SKCK dari Badan Intelijen dan Keamanan Polri, naik sepeda motor dibonceng, tidak pakai mobil. Apakah ini pertanda bahwa dia tidak melihat kendaraan yang dibawa menuju ke sana, atau ini branding politik Mas Anies Baswedan, atau ya memang tidak banyak modalnya? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau Mas Anies Baswedan mengambil SKCK, mendapatkan SKCK dengan kendaraan misalkan sepeda motor Harley atau sepeda motor yang spesial, itu mungkin ini adalah branding. Tapi di atas sepeda motor biasa dan tidak terlihat kanan kirinya ada pendampingnya yang banyak, tapi sendirian begitu saja. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda dia adalah merakyat, atau ini hanya branding saja? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas apa yang terjadi dengan sepeda motor dan SKCK. Pertama kita baca di Detik. Diantar naik motor, Anies datangi Badan Intelkam Polri untuk urus SKCK. Selanjutnya di Kompas, urus SKCK, Anies Baswedan diantar asistennya naik motor. Kemudian kalau di Republika, Badan Intelkam Polri terbitkan SKCK bakal capres Anies Baswedan. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang pertama, nanti kita kupas dan dihubungkan dengan yang lain. Diantar naik motor, Anies datangi Badan Intelkam Polri untuk urus SKCK. Jakarta, bakal calon presiden baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mendatangi gedung Badan Intelkam Polri, Cilandak, Jakarta Selatan. Anies datang untuk mengurus surat keterangan catatan kepolisian sebagai persiapan pendaftaran Pilpres 2024. Pantauan Detikcom di lokasi, Anies tiba sekitar pukul 11.40 WIB. Anies tiba diantar dengan sepeda motor. Bawa dokumen, insya Allah berkasnya lengkap, kata Anies. Anies mengatakan diantar oleh asistennya. Dia mengatakan lokasi tersebut dekat dari rumahnya. Datang diantar asisten cuma 5 menit dari rumah, kata dia. 5 menit, gak jauh ya. Anies terlihat mengenakan kemeja kotak-kotak putih dan celana jeans. Anies langsung mendatangi loket SKCK yang ada. Sebelumnya Polri telah menerbitkan SKCK untuk Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar Caimin. Ganjar merupakan bakal capres dari PDI Perjuangan, sementara Caimin merupakan bakal cawapres Anies. Komisi 2 DPR RI bersama Lembaga Penyelenggara Pemilu menyepakati pendaftaran Capres dan Cawapres pada 19-25 Oktober 2023. Hal tersebut disampaikan dalam hal rapat kerja Komisi 2 DPR pada hari Rabu. Bukannya 19 Oktober sampai 25 November. Coba nanti kita cek ya. Keputusan rapat disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia, hadir di lokasi Dirjen Polpum Kemendagri Bakhtiar, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, hingga pimpinan dari lembaga Bawaslu dan DKPP. 19 sampai 25 Oktober, tapi coba nanti kita cek lagi ya. Kalau di Republika itu agak diperdalam terkait dengan pengurusan SKCK ini. Pengurusan SKCK tersebut sebagai persiapan pendaftaran pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024. Badan Intelkam Polri sudah menerbitkan SKCK untuk bakal calon Presiden Anies Baswedan, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Anies menginformasikan kepada anak media mengurus
SKCK di loket pembayaran masyarakat Pak Intelkam Polri Gedung Tripatra Cilandak pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat baru saja terbit. Menurut Mantan, hingga saat ini pada Intelkam Polri sudah menerbitkan SKCK Capres-Capres pertama Mas Ganjar Pranowo, Muhaimin Iskandar, dan Anies Baswedan. Oh, juga dan sebelumnya SKCK Prabowo terbit seminggu lalu. Malah Pak Prabowo sudah, tapi tidak terpantau oleh berbagai pemberitaan yang ada. Oke, pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah Mas Anies yang naik sepeda motor. SKCK didapatkan pertanda sudah beres terkait dengan kelakuan, keterangan baik untuk Mas Anies bahwa dia boleh layak untuk menjadi capres dari koalisi perubahan. Tapi dia menggunakan sepeda motor yang biasa. Menurut analisis saya pertama, menurut saya ini karena hal yang praktis. Jadi perjalanan dari rumah Mas Anies ke kantor Pak Intelkam Polri cukup 5 menit, maka lebih baik naik sepeda motor. Karena kalau naik mobil bisa-bisa waktunya lebih panjang dan biasanya lebih berbagai birokrasi itu ada. Tapi kalau naik sepeda motor jereng gitu saja sampai. Sehingga menurut saya praktis untuk mengurus ini supaya tidak ribet-ribet maka dilakukan oleh Mas Anies Baswedan. Bukan karena apa. Kemudian yang kedua, ini merupakan cara Mas Anies bagaimana mengurus sesuatu itu tidak harus ribet secara pribadi ataupun ke kelembagaan Polri. Jadi kan kadang ada orang yang mengurus SKCK itu harus perintah A, B, C, D. Tapi Mas Anies datang sendiri tanpa babi bu bebo, datang langsung dan kemudian mengurus dan kemudian langsung keluar. Ini pertanda bahwa Mas Anies Baswedan mempunyai etikat baik untuk membangun negeri ini tanpa harus diperintah ke sana kemari, tanpa meminta siapapun, tapi dirinya sendiri. Supaya ya menunjukkan bahwa memang dia ada harapan terkait dengan SKCK tersebut. Dan di balik itu juga teman-teman Intelkam juga memfasilitasi dengan baik, dalam artian tidak melihat itu siapa, tapi kalau orang memproses SKCK, apalagi untuk kepentingan negara dan bangsa, maka diproses dan segera jadi. Dan kemudian yang ketiga, ini adalah SKCK yang keempat, sesudah Mas Ganjar, Cak Imin, Pak Prabowo, yang Pak Prabowo tanpa pantauan, kemudian Mas Anies. Ini kalau saya melihat peluang untuk berkontestasi 3 pasangan itu akan lebih terjadi. Meskipun pada detik-detik terakhir ada informasi Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo, tapi kalau menurut saya melihat dari SKCK yang ada, maka Mas Ganjar, Pak Prabowo akan maju sendiri-sendiri. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Selanjutnya, siapa yang akan menjadi pemenang? Wah, iya, kalau yang menjadi pemenang nanti dulu. Tapi bahwa pada proses SKCK ini ada harapan komunikasi dari sang capres terhadap para penegak hukum, bahwa siapapun capresnya, meskipun pernah diberi label politik identitas ataupun lain-lainnya, tapi di depan penegak hukum, kepolisian, itu tidak ada masalah. Maka perlu ada solusi bersama. Mengapa sih orang kok usil-usil begitu? Sebetulnya teman-teman kepolisian memfasilitasi semuanya. Sudah saatnya untuk memberikan pesan kepada siapapun
kalau ingin tahu orang itu lolos atau tidak lolos, maka harus ke Polri dulu. Maksudnya mendapatkan SKCK. Kalau dari intelijen itu ada trouble, karena Pak Jokowi kemarin mengatakan, saya tahu terkait dengan kelakuan partai politik atau elitnya, kartu trufnya. Tapi kalau kemudian Mas Anies Baswedan yang sementara ini kadang sinergi dengan Pak Jokowi, kadang memberikan masukan, keluaran SKCK pertanda bahwa baik-baik saja. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.